Realitas Ibrahim. Bagian 10. Ibadah sejati tidak pernah mengangkat seseorang lebih tinggi dari yang lain. Ia tidak membuat lidah ringan menghakimi, tidak mendorong hati untuk membanggakan amal, dan tidak menyebabkan kepala mendongak karena merasa lebih suci. Justru, semakin dekat seseorang kepada Tuhan, semakin ia merasa kecil, semakin ia larut dalam zikir, semakin ia malu atas kelalaiannya, dan semakin ia mengenali bahwa semua amalnya hanyalah setetes di lautan karunia Tuhan yang tanpa syarat. Dalam kesunyian desa Lempong, Pak Idris yang renta membersihkan musola setiap pagi bukan karena ingin dipuji, tetapi karena takut Tuhan melihat rumahnya kotor karena dirinya malas. Ia tidak tampil dalam ceramah, tidak memimpin doa berjamaah, tapi ia menyapu lantai rumah ibadah seperti menyapu hatinya sendiri. Saat seorang pendakwah muda menegurnya karena tidak ikut pengajian, ia menjawab dengan tenang, bahwa kesucian sejati tersembunyi, dan bahwa yang merasa paling tahu, biasanya belum benar-benar paham. Sebuah tamparan halus yang membuat sang pendakwah termenung, dan keesokan harinya, ia ikut menyapu musola bersama Pak Idris. Di balik tindakan yang sederhana, tersembunyi makna yang agung, bahwa merendah adalah jalan menuju cahaya, bukan sekadar simbol kesalehan palsu. Kisah ini bergema dalam kehidupan seorang wanita bernama Laila di kota besar, yang aktif berdakwah dan dihormati banyak orang. Ia merasa senang dipanggil ustadzah, bangga saat dipuji, dan bahagia ketika dianggap panutan. Namun suatu malam, saat sholat tahajud, ia merasakan bahwa amalnya bukan lagi untuk menyampaikan rindu, melainkan mempertontonkan amal. Ia merasa hatinya telah dikaburkan oleh rasa suci yang menipu. Sejak saat itu, ia menarik diri dari sorotan, memilih diam, dan lebih banyak mendengar. Ia kembali mencari wajah Tuhan dalam kesunyian, bukan dalam sorak pujian. Karena sesungguhnya, yang merasa sudah sampai, seringkali belum memulai perjalanan. Dan yang merasa paling dekat, kadang justru paling jauh. Kesombongan rohani adalah bahaya terbesar dari ibadah yang tidak dibarengi kerendahan hati. Iblis pun tidak diusir karena kurang ibadah, tetapi karena merasa lebih mulia. Ia merasa ciptaannya lebih baik, dan dari kesombongan itulah ia jatuh. Maka siapapun yang ingin mendekat kepada Tuhan, mulailah dengan merendah, bukan untuk dilihat sebagai orang rendah hati, tapi karena sadar bahwa setiap amal hanyalah karena Dia mengizinkan. Kesucian sejati tidak bersuara. Ia tidak menuntut pengakuan, tidak mencari sorotan, tidak menggenggam kelebihan. Ia seperti harum bunga yang cukup dirasakan, tidak perlu disemprotkan paksa. Ia hadir dalam cara kita memperlakukan orang yang tidak bisa membalas kebaikan. Dalam cara kita mendengarkan orang yang sedang terluka. Dalam cara kita memaafkan tanpa harus menang. Dalam kesederhanaan tindakan yang tampak biasa, tapi besar di mata langit. Maka ketika seseorang merasa telah lebih baik dari yang lain karena ibadahnya, sesungguhnya ia sedang menjauh dari hakikat ibadah itu sendiri. Agama sejati adalah penyatuan antara lahir dan batin. Syariat adalah bentuk luar yang mengarahkan gerakan. Hakikat adalah ruh yang menggerakkan dari dalam. Tanpa syariat, hakikat kehilangan arah. Tanpa hakikat, syariat kehilangan makna. Dalam pesantren tua di pesisir Jawa, Mbah Rifai menjawab pertanyaan santrinya dengan bijak. Nak, syariat tanpa hati yang bersih adalah topeng. Dan hakikat tanpa disiplin adalah angan-angan. Sementara itu di kota lain, Arman, seorang seniman, meninggalkan ibadah lahiriah karena merasa cukup dengan kebersihan hati. Namun saat nyaris meninggal, ia merenungi bahwa hatinya tidak setenang yang ia kira. Ia masih takut, masih marah, masih penuh ego. Ia sadar bahwa mengabaikan syariat justru menelantarkan batinnya sendiri. Ia pun mulai kembali menata ibadahnya, bukan karena takut neraka,
tapi karena ingin menata kembali jiwanya yang telah liar. Di zaman ini, terlalu banyak orang yang berpihak hanya pada syariat atau hanya pada hakikat. Yang satu menghitung gerakan, menghafal teks, memperdebatkan halal haram, tapi hatinya keras, lidahnya tajam. Yang satu bicara cinta, bicara cahaya, merasa tercerahkan, tapi meninggalkan kewajiban dasar dan disiplin diri. Keduanya ekstrim yang menyesatkan. Agama bukan tentang memilih salah satunya, melainkan tentang menyatukan keduanya dalam kejujuran dan kesungguhan. Seperti daun yang tumbuh dari akar, seperti bunga yang mekar dari batang, hakikat lahir dari syariat yang dijalani dengan cinta. Tidak ada bunga tanpa batang, tidak ada makna tanpa bentuk, dan tidak ada kedekatan pada Tuhan tanpa kejujuran pada diri sendiri. Dalam Al-Quran, sholat selalu dikaitkan dengan sabar, puasa dengan takwa, zakat dengan penyucian jiwa, haji dengan larangan berkata kotor. Ibadah bukan sekadar dilakukan, tetapi dimaksudkan untuk membentuk kualitas batin yang lembut. Sholat bukan sekadar arah kiblat dan waktu, tapi tentang belajar menjaga lisan dan emosi. Puasa bukan sekadar menahan lapar, tapi tentang menahan diri dari ego dan amarah. Zakat bukan hanya transfer harta, tapi latihan melepas kepemilikan. Haji bukan hanya perjalanan ke Mekah, tapi penataan ulang makna hidup. Maka ketika ibadah tidak mengubah karakter, bisa jadi ibadah itu belum menyentuh jiwa. Jika kita ingin peradaban yang damai, kita butuh generasi yang tidak hanya hafal dalil, tapi juga hidup dengan kasih dan kepekaan. Ibrahim adalah simbol dari manusia yang telah menyatu antara syariat dan hakikat. Ia tidak hanya sujud, tapi juga berserah. Ia tidak hanya berbicara, tapi juga bertindak. Ia tidak hanya patuh pada perintah, tapi juga sadar pada maknanya. Ketika ia diperintahkan meninggalkan anak dan istrinya di padang tandus, ia tidak mempertanyakan. Ketika ia diminta menyembelih anaknya, ia tidak menawar. Ia tahu bahwa cinta sejati tidak selalu harus menggenggam. Ia tahu bahwa Tuhan tidak sedang meminta darah, tetapi kesadaran. Dan ketika ia mengangkat pisau, yang ia sembelih bukan anaknya, tapi rasa kepemilikan atas cinta yang berlebihan. Maka Ismail tetap hidup, dan Ibrahim naik derajat menjadi kekasih Allah. Di tengah dunia yang gemar menilai dari tampilan lahir, dari seberapa banyak amal yang dipertontonkan, kisah Ibrahim mengajarkan bahwa yang dinilai Tuhan bukan apa yang terlihat, tapi apa yang tersembunyi di dalam hati. Kurban sejati bukan tentang hewan, tapi tentang kelekatan. Bukan tentang darah yang mengalir, tapi tentang cinta yang lurus. Ketika kita mampu melepaskan yang paling kita cintai karena Tuhan, disitulah kita menang. Disitulah kita mulai menyentuh makna. Dan disitulah kita memahami bahwa ibadah yang paling tinggi bukanlah yang paling keras suaranya, tetapi yang paling dalam diamnya. Di balik peristiwa agung Ibrahim dan Ismail, berdirilah sosok yang tak kalah mulianya, Hajar, seorang perempuan tangguh yang menjadi simbol iman yang tidak tinggal diam. Ketika Ibrahim meninggalkannya bersama bayi kecil di padang yang gersang dan sunyi, Hajar tidak menangis menyalahkan, tidak mengeluh pada langit, dan tidak duduk pasrah menanti keajaiban. Ia hanya bertanya, apakah ini perintah Tuhan? Dan ketika mendengar jawabannya, ia berkata, kalau begitu, Dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Kalimat itu lahir dari hati yang penuh percaya, bukan karena tahu apa yang akan terjadi, tapi karena yakin bahwa Tuhan yang menyuruh tidak akan membiarkan. Dan ketika air habis, ketika suara tangisan bayi menjadi satu-satunya gema di lembah tandus itu, Hajar tidak diam. Ia berlari dari Bukit Syafa ke Marwah, lalu kembali lagi, 7 kali, bukan karena ia tahu pasti akan ada air di ujung langkahnya, tapi karena iman tidak boleh berhenti meski tidak tahu arah. Dalam setiap langkah Hajar,
Tersimpan pelajaran penting bagi siapapun yang hari ini merasa ditinggalkan oleh takdir. Bahwa iman bukan hanya keyakinan dalam hati, tapi juga keberanian untuk bergerak. Bukan hanya menengadah dalam doa, tapi juga berjalan walau kaki goyah. Karena Zam-Zam, air yang menjadi lambang keberkahan, tidak muncul dari tempat Hajar berlari, tapi dari bawah kaki bayinya yang menangis. Seolah Tuhan ingin berkata bahwa hasil tidak selalu datang dari arah usaha kita, tapi dari tempat yang tidak kita sangka, asalkan kita tidak berhenti melangkah. Air Zam-Zam bukan hanya air. Ia adalah bukti bahwa Tuhan melihat usaha, bukan hanya tangisan. Ia adalah pengingat bahwa ketika kita terus berjalan dengan kepercayaan, bahkan di padang sepi pun, Tuhan sedang mempersiapkan jawaban yang lebih indah dari permintaan kita. Kisah Hajar adalah jawaban atas banyak tanya dalam hati manusia modern yang merasa doanya tak kunjung dikabulkan, merasa perjuangannya tak dihargai, merasa hidup terlalu keras dan tak adil. Tapi lihatlah bagaimana Hajar berlari bukan sekali, bukan 2 kali, tapi 7 kali, menanjak dan menurun di bawah matahari padang pasir. Bukan karena ia tahu air itu ada, tapi karena ia tidak ingin tinggal diam. Maka ketika hidup terasa gersang, tanyakan pada diri sendiri, apakah aku sudah berlari seperti Hajar? Atau aku hanya duduk dalam doa, berharap air datang tanpa langkah? Iman bukan berarti menyerah dan menunggu. Iman adalah terus mencari walau tak tahu harus kemana. Dan Tuhan, yang Maha Melihat, akan membalas dengan cara yang paling tidak kita sangka. Di zaman ini, banyak orang merasa telah menjalani agama, tapi tetap merasa hampa. Mereka bersujud, tapi hatinya kering. Mereka berdoa, tapi tetap merasa tidak cukup. Mereka merasa lelah dalam ketaatan karena mengira bahwa Tuhan hanya akan menjawab bila suara doa terdengar keras. Tapi Hajar mengajarkan bahwa langkah pun bisa menjadi doa, bahwa keheningan pun bisa menjadi seruan, bahwa iman bukan tentang banyak bicara, tapi tentang tidak berhenti berharap walau tubuh gemetar. Maka air kehidupan itu mengalir, bukan kepada mereka yang kuat secara fisik, tapi kepada mereka yang setia dalam keyakinan. Dan Zam-Zam akan terus memancar bagi siapapun yang berani berjalan di tengah sunyi demi sebuah harapan. Idul Adha pun bukan sekadar pesta daging atau rutinitas tahunan. Ia adalah puncak perjalanan batin. Ia adalah pengingat bahwa yang dibutuhkan Tuhan bukan darah dan daging, tapi ketundukan dan keikhlasan. Tuhan tidak membutuhkan sapi atau kambing. Tuhan tidak haus darah makhluk. Yang Ia ingin lihat adalah, apakah kita sanggup menyembelih ego kita sendiri? Apakah kita mampu melepaskan keterikatan yang membelenggu? Apakah kita siap melepaskan harapan-harapan duniawi yang sering kita pertuhankan diam-diam? Ketika Ibrahim mengangkat pisau, yang ia sembelih bukan Ismail, tapi rasa memiliki yang membuat manusia merasa berhak atas segalanya. Maka menyembelih dalam konteks ini bukan berarti menghancurkan, tapi membebaskan. Bebas dari rasa memiliki yang membuat cinta berubah menjadi keterikatan. Lihatlah Pak Umar, pensiunan guru di sebuah desa yang setiap tahun tidak berkurban hewan, tapi memancarkan ketenangan yang dalam. Ketika ditanya mengapa tidak berkurban, ia menjawab, "Aku sudah menyembelih rasa benciku pada orang yang pernah menghancurkan hidupku. Dan menurutku, itu kurban paling berat." Inilah esensi Idul Adha. Bukan hanya tentang menyembelih sesuatu yang tampak, tapi memotong sesuatu yang mengikat batin. Dendam, rasa ingin diakui, keterikatan pada pujian, rasa takut kehilangan, semua itu harus disembelih agar jiwa kita kembali ringan dan merdeka. Karena kemenangan spiritual tidak ditandai dengan kemeriahan, tapi dengan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan hanya jiwa yang telah mampu melepaskanlah yang pantas merayakan kemenangan. Dalam kisah Hajar dan Ibrahim,
kita belajar bahwa cinta tidak selalu harus menggenggam, bahwa memberi bukan berarti memiliki, bahwa jalan iman bukan jalan yang penuh penonton. Seringkali, justru jalan iman adalah jalan sunyi yang hanya disertai oleh suara hati. Dan dalam kesunyian itulah, Tuhan menjadi sangat dekat. Ketika kita siap melepaskan yang paling kita cintai demi Dia, maka Dia akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih menyelamatkan. Karena Tuhan tidak pernah meminta kita mengorbankan sesuatu tanpa memberikan yang lebih utuh sebagai gantinya. Hanya saja, yang lebih utuh itu sering datang bukan dalam bentuk yang kita bayangkan, melainkan dalam bentuk kedamaian, ketenangan, dan kedewasaan yang tidak bisa dibeli. Idul Adha adalah perayaan jiwa yang telah menang. Bukan karena berhasil membeli hewan kurban paling besar, tapi karena telah berhasil mengalahkan ego paling halus. Ego yang ingin selalu dipuji, ego yang tidak mau melepaskan, ego yang menyamar sebagai cinta padahal hanya kelekatan. Maka mari kita bertanya pada diri sendiri, apa yang telah aku sembelih tahun ini? Apakah aku telah melepaskan sesuatu yang selama ini mengikat jiwaku? Apakah aku masih menahan sesuatu yang membuatku jauh dari Tuhan? Jika belum, maka kurban hanyalah seremoni. Tapi jika ya, maka takbir yang kita ucapkan akan naik ke langit bukan sebagai suara, tapi sebagai cahaya. Bersama Hajar yang terus berlari, bersama Ibrahim yang siap melepaskan, bersama Ismail yang ikhlas untuk dikorbankan, kita diajak menyelami makna bahwa iman bukan tentang memiliki, tapi tentang merelakan. Bukan tentang mempertahankan, tapi tentang menyerahkan. Dan cinta sejati adalah cinta yang tahu kapan harus dilepas agar tumbuh lebih tinggi. Seperti benih yang harus ditanam dalam tanah gelap sebelum ia bisa menjadi pohon rindang. Seperti air yang harus mengalir ke tempat rendah sebelum memberi kehidupan. Maka melepaskan bukan akhir dari cinta. Melepaskan adalah awal dari kelahiran cinta yang lebih dewasa, lebih jernih, dan lebih mendekatkan pada yang maha kekal.